Selamat malam, salam jumpa kembali malam ini dalam saat teduh malam. Kembali malam ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam saat teduh malam. Mari sebelumnya kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu bagi kami. Malam ini kami akan menikmati firman-Mu dalam saat teduh malam. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu. Buka tingkap-tingkap hikmat-Mu Bapa. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menolong memampukan kami memahaminya. Bersabdalah bagi kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dan angkat dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-28. Kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Amin. Tema kita malam ini keputusan yang benar. Keputusan yang benar. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hidup yang kita jalani adalah hidup yang penuh dengan pilihan. Dan setiap pilihan itu mengharuskan kita untuk menetapkan keputusan. Dan keputusan itu niscaya akan mempengaruhi perjalanan hidup kita selanjutnya. Menjadi persoalan adalah bagaimana dampak dari pilihan kita, keputusan kita dalam kehidupan ini. Ketika pilihan dan keputusan kita itu adalah pilihan dan keputusan yang benar, niscaya hal itu akan menghadirkan berbagai kebaikan, kebahagiaan dalam hidup kita. Tetapi ketika pilihan dan keputusan kita salah, maka niscaya hal itu akan berdampak tidak baik, berdampak menyengsarakan, menyusahkan hidup kita. Konteks pembacaan kita malam ini dari kitab Injil Lukas pasal 20, Injil Lukas pasal 5 ayat 28. Berkisah tentang seorang pemungut cukai yang bernama Lewi yang mengambil keputusan menjawab panggilan Yesus, lalu berdiri mengikut Yesus, meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan berbagai hal dalam hidupnya, meninggalkan masa lalunya, kehidupan yang berdosa, lalu mengambil sikap hidup mengikut Yesus, hidup baru sebagai pengikut dan murid Yesus. Malam ini meretas ke dalam pembacaan kita, meretas kepada apa yang ditunjukkan Lewi, menjadi sebuah refleksi juga bagi saudara dan saya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah keputusan kita itu sudah berbuah hal yang baik dan benar dalam hidup kita? Apakah keputusan kita mengikut Yesus sudah membuahkan kebahagiaan bagi kita? Yang pasti ketika kita menetapkan keputusan untuk mengikut Yesus, itu berarti kita harus mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Kita harus seperti Lewi, meninggalkan segala sesuatu, kemudian hidup baru di dalam kasih-Nya. Ketika keputusan itu kita lakukan, pilihan itu kita wujudkan, maka niscaya pilihan kita akan menjadi sebuah pilihan yang benar, pilihan yang menghadirkan berkat-berkat indah Allah dalam hidup kita.
bahwa pilihan mengikut Yesus adalah pilihan yang berkonsekuensi kepada kehidupan baru. Kehidupan yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Kehidupan lama. Mengambil sikap, memilih hidup baru. Hidup yang diatur, hidup yang ditata, hidup yang dipimpin oleh Allah semata. Keputusan mengikut Yesus adalah keputusan yang berkonsekuensi kepada risiko penyangkalan diri dan pemikulan salib. Namun ketika keputusan itu teguh kita pegang, kita tetap pada keputusan untuk mengikutnya, maka keputusan itu akan menghadirkan berkat-berkat indah dalam kehidupan kita. Keputusan kita akan menjadi sebuah keputusan yang benar, keputusan yang menghadirkan sukacita, keputusan yang menghadirkan keselamatan. Keputusan kita akan menjadi keputusan yang benar karena setiap orang yang percaya mengikut Yesus, mau menyangkal dirinya, memikul salibnya, mau meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah dan hidup baru, maka Allah menjanjikan keselamatan, kepastian kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Keputusan mengikut Yesus adalah keputusan yang harus terus-menerus kita hidupi, kita maknai dalam kehidupan ini. Keputusan mengikut Yesus pasti menjadi sebuah keputusan yang benar ketika kita sungguh-sungguh jalani, kita hidupi di dalam sebuah keputusan, di dalam sebuah komitmen, di dalam sebuah realitas bahwa kita akan mengikut Dia selamanya. Mari kita pegang keputusan kita mengikut Yesus sebagai sebuah keputusan yang benar, sebagai sebuah keputusan yang kita akan pertahankan, karena keputusan itu membuahkan kebahagiaan, membuahkan berkat dan keselamatan dalam hidup kita. Amin. Kita akhiri saat teduh kita malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Materaikan firman-Mu yang sudah kami dengar dalam hidup kami. Biarlah firman ini mewarnai seluruh perjalanan hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk dinamika kehidupan sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Bagi para lansia kami, Bapak Suleman Padolo, Bapak Titus Tandi, Bapak S. Lebang, Nyonya Marta Barung, Nyonya Agustina Layuk Alo, Ibu A. Pali Alo, Bapak Simon S. Bongga, Bapak IGD Juni Kiri, Ibu Betadung, Ibu Maria Lumele, Nyonya Diana Bambang HS, Ibu Hermin Pagiling, Ibu M. Tandireru, Bapak Petrus Mangopo, Bapak Benyamin Paimbonan. Teguhkan iman pengharapan fisik jasmani para lansia kami. Bagi yang sakit, proses perawatan jalan, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, mari Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elebang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Ibu Ruth Minggu, Bapak Markus Batil Murid, saya Randy Batil Murid, Ibu atau Nyonya Paulus Manatapi, anak dari hamba-Mu Ibu Dolphin Donda, Opa Paimbonan, Oma Bernice Paimbonan, Ibu Maria atau Mama Yusuf. Kesembuhan sekali lagi, kepulihan kiranya Tuhan wujudkan bagi kehidupan kami, rumah tangga kami, karya kerja kami, upaya-upaya kami mencari nafkah sebagai jemaat-Mu di Jemaat Dadi dalam tumbuh kembang pendidikan masa muda anak-anak kami. Mari Tuhan berkati, khususnya berkati perjuangan anak-anak kami yang sementara berjuang untuk memasuki perguruan tinggi, juga mengikuti tes di IPDN. Wujudkan keberhasilan-Mu bagi mereka. Kami berdoa untuk dinamika pelayanan kami sebagai majelis gereja dan pengurus OIG di Jemaat Dadi. Mari Tuhan teguhkan, topang, berkati kami, khususnya dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa untuk
perjuangan kami bersama pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok dalam memutus mata rantai merebaknya COVID-19. Topang kami semua, khususnya Tuhan, para relawan pejuang kemanusiaan yang selalu ada di garda terdepan, para medis, dokter, TNI, Polri. Mari Tuhan terus berkati. Berkati kehidupan kami senantiasa sebagai jemaat muda Jemaat Dadin. Khususnya peristirahatan kami malam ini, biarlah Tuhan hadir bagi kami. Berkati Tuhan kehidupan kami selanjutnya, biarlah kasih-Mu terus nyata dalam hidup kami. Lalu Engkau ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.